Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kasum Mansur pasti sudah dipelorotin, dan Hotman Paris dengan cincin-cincin berliannya itu tidak akan dibiarkan keluar selamat oleh bajak-bajak laut dari Somalia. Nah sekarang Yusuf Mansur membual punya rumah tahfiz di Somalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita akan membahas seputar tuduhan bahwa Yusuf Mansur itu suka berbohong dan suka menipu. Dalam talk show di Hotman Paris Show menjelang Natal kemarin, nampaknya Yusuf Mansur mencoba melepaskan unek-uneknya, menceritakan tentang kehebatannya yang mempunyai hampir 9.000 rumah tahfiz yang tersebar di beberapa tempat, bahkan di beberapa negara. Menurut penjelasannya, rumah tahfiznya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Kairo, ada di Jordan, ada di Nigeria, ada di Sudan, dan Somalia. Apakah hal ini mungkin terjadi? Realistiskah cerita Yusuf Mansur? Menurut pandangan kita, yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah membual, kata orang Jakarta. Kalau dalam bahasa Arab disebut berbohong atau membohongi, dan orangnya disebut sebagai seorang pembohong. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata-kata kadzaba yakdzibu kizban fahuwa kadzib. Itu berbohong, membohongi, maka pelakunya disebut sebagai pembohong atau pelaku kebohongan. Kalau dia terus-terus melakukan kebohongan, maka disebut dengan kadzab. Maka Yusuf Mansur ini dalam bahasa Arab bisa juga disebut dengan Abul Kadzab. Kenapa demikian? Untuk membangun rumah tahfiz yang jumlahnya 9.000 tentu bukanlah hal yang mudah. 9.000 rumah tahfiz itu bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana? Misalnya ada rumah tahfiz di lintas negara, katakanlah di Hong Kong. Ya Hong Kong di mana? Bukankah itu negara orang? Dan secara kasus saja itu TKI Hong Kong itu mencari-cari dan meminta pertanggungan jawaban Yusuf Mansur soal uang yang dipungut setiap bulan yang jumlahnya tidak sedikit. Ada seorang TKI, ya, tiap-tiap TKI itu yang dipotong gajinya setiap bulan berkisar antara $10 Hong Kong, yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Bagaimana Yusuf Mansur bisa membangun rumah tahfiz sementara dia masih dikejar-kejar? Begitu juga di Jepang. Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke... Di Jepang di mana? Orang yang belajar tahfiz di Jepang orang mana? Ini suatu hal-hal yang aneh. Dan lebih aneh lagi, Yusuf Mansur bilang punya 6 rumah tahfiz di Kairo. Iya. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Saya tentu saja masih hafal ya, pojok-pojok kota Kairo. Di mana Yusuf Mansur membangun rumah tahfiz? Kemudian siswanya atau santrinya orang mana? Orang Arab. Orang Arab ngapain belajar ke rumah tahfiznya Yusuf Mansur? Itu di emperan Masjid Al-Azhar, di pintu gerbang Masjid Husain atau di Rabah, itu berseliweran para hafiz. Itu anak-anak kecil yang belum kenal mandi, dalam bahasa kitanya ini masih celometan atau celemotan.
itu sudah hafal, minimal dia menghafal 10 juz Al-Quran. Yang kerjanya masih, ya kalau kita datang, had gini, minta uang 1 pon gitu, itu hafal. Dan kalau nanti menjelang masuk sekolah dasar, dia bisa menghafal 20 juz dari Al-Quran, maka orang tuanya merasa yakin dia bisa menjadi syekh gitu. Maka akan disekolahkan di sekolah agama di Al-Azhar. Begitu juga nanti para bawab di security itu atau penjaga pintu di masjid-masjid seperti di Al-Azhar, Masjid Husain, Rabah, Masjid Sayyidah Zainab, dan Masjid Amr bin As, itu rata-rata hafal Al-Quran. Apalagi imam masjid di Mesir rata-rata hafal Al-Quran. Dan belum kita hitung lagi kalau khatib, syekh yang lebih karena itu, ya dari kecil mereka sudah menghafal Al-Quran. Jadi Yusuf Mansur mau mengajarkan tahfiznya ke siapa? Jadi hal ini jelas tidak masuk akal gitu. Dan menghafal Al-Quran, dalam Islam menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu pekerjaan yang berat. Yang berat itu adalah mempertahankan hafalannya. Ya, kalau sekedar hafal gitu, itu setiap orang Mesir yang sekolah di Al-Azhar rata-rata hafal Al-Quran. Nah, setiap orang asing yang sekolah di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar itu pernah hafal 30 juz. Coba kalau pulang ke negeri, apakah dia menjadi kiai atau bukan? Kalau dia menekuni kiai di pondok pesantren, mungkin hafalannya masih terpelihara. Nah, yang kedua, yang dituju oleh Yusuf Mansur misalnya orang Indonesia. Orang Indonesia rata-rata ke sana itu adalah mahasiswa. Itu sudah ada tugas dari sekolah. Minimal kalau dia sekolah di Usuluddin, ya 8 juz, seminimal-minimalnya 4 juz itu ujian akhir harus lulus. Jadi ngapain? Dan untuk setoran-setoran hafalan, kita ke penjaga-penjaga masjid yang ditugaskan sebagai security masjid, duduk sebentar, tolong dengarkan saya gitu. Dia akan mendengarkan, ya Syekh, isma, kau hafiz hadis surah, isma, hal hafizi jayid amla. Dia dengarkan sebentar, hafalan saya bagus apa enggak? Dengarkan sebentar. Dia ngapain? Yusuf Mansur membual, mengatakan punya 4 rumah tahfiz di Kairo. Siapa? Di mana gitu? Saya tanya adik-adik di sana, kamu dengar nggak rumah tahfiz Yusuf Mansur? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi saya tidak tahu kalau Yusuf Mansur membangun rumah tahfiznya di piramid di Giza, mungkin, atau di bendungan dekat bendungan Aswan. Di sana ada istana Fir'aun. Mungkin arwah Fir'aun mau belajar Al-Quran ke Yusuf Mansur, kita tidak tahu. Tapi kalau ukuran orang-orang normal itu tidak ada yang tahu. Ya kalau di Ahram, ya mungkin nanti ada arwahnya Cleopatra ingin belajar di belakang Yusuf Mansur, ya kita tidak tahu. Yusuf Mansur mungkin juga sudah bertemu dengan arwah Cleopatra, kita juga tidak tahu. Karena katanya dengan Nabi aja sering bertemu. Terus ada lagi dia katakan dia mempunyai rumah tahfiz di Nigeria. Nigeria sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit. Siapa? Orang Indonesia tidak ada di Nigeria, kecuali pegawai-pegawai yang bertugas distribusi Indomie untuk Afrika. Terus kalau ke Yusuf Mansur berani ke Ethiopia, ke Nigeria, di Nigeria itu ada kelompok Boko Haram, kelompok ekstremis, teroris yang sedang dicari-cari oleh dunia. Apa Yusuf Mansur bagian dari mereka? Kan tidak mungkin gitu. Terus dikatakan lagi dia punya rumah tahfiz di Somalia. Ini jelas-jelas ya suatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Somalia semenjak 30 tahun terakhir itu negeri yang dilanda perang. Mata uangnya sampai sekarang tidak ada dalam mata uang dunia. Terus Yusuf Mansur masuk ke sana. Karena sulitnya ekonomi di Somalia, sebagian dari masyarakat itu berfungsi sebagai pembajak di laut. Jadi bajak-bajak laut, kalau ada kapal-kapal asing yang lewat, dia minta duit. Nah, saya yakin nih kalau Yusuf Mansur berani datang ke sana, jangan sendiri dah. Bawa misalnya Bung Hotman Paris,
datang ke sana, saya yakin seyakin-yakinnya tidak akan keluar dalam keadaan selamat. Bagaimana membuat rumah tahfiz? Kalau selamat, semua harta sedekah Yusuf Mansur pasti sudah dipelorotin. Dan Hotman Paris dengan cincin-cincin berliannya itu tidak akan dibiarkan keluar selamat oleh bajak-bajak laut dari Somalia. Nah sekarang Yusuf Mansur membual punya rumah tahfiz di Somalia. Ini sesuatu yang disebut oleh orang Arab itu Abul Kadzab, gitu. Bapaknya para pembohong. Jadi kalau disebut pembohong, ya inilah tidak sesuai fakta, gitu. Ngomong asal ngomong saja, tidak bisa dibuktikan. Di mana? Punya rumah tahfiz 9.000. 9.000 bukan sesuatu yang sedikit, gitu. Pondok pesantren-pesantren hebat saja, yang sudah berpengalaman puluhan tahun, yang kiainya dikenal memang kiai benaran, gitu. Itu tidak sanggup. Misalnya Gontor, gitu. Gontor itu sudah puluhan tahun berdiri. Mungkin tahun 50-an atau tahun 60-an Gontor sudah ada. Sampai sekarang mungkin cabangnya ya mungkin sekitar 25-an ya, dan 30 lah paling tinggi. Itu butuh waktu puluhan tahun. Ini Yusuf Mansur membual punya rumah tahfiz 9.000. Cobalah di mana rumah-rumah tahfiznya itu. Jadi kalau disebut orang Yusuf Mansur itu pembohong, kalau disebut orang Yusuf Mansur itu Abul Kadzab, ya sekarang cerita-cerita yang begini. Dan kalau ada yang menyebut dia itu penipu gitu, dan dia sangat tersinggung sekali. Tapi cobalah kita bicara dengan pakai akal sehat. Apa yang dibicarakan itu sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, ya orang sah-sah saja menuduh Anda sebagai seorang penipu gitu, atau Anda sebagai seorang pembohong, karena bicaranya asal-asalan. Jadi tentu saja ada maksud dari asal bicara ini, berbicara tidak sesuai fakta, berbicara berbohong demi berbohong. Tentu ada yang dituju. Yang dituju tentu saja meyakinkan publik bahwa Anda orang hebat dan layak mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Demikian agar kita menjadi waspada dan bisa memilah-milah mana ucapan yang bisa diterima akal, yang sesuai dengan fakta, mana yang ucapan itu hanyalah bualan kosong, penuh dengan ketidakjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.